Selamat datang di channel pendidikan Meja Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita masih membahas tentang puisi rakyat dengan tujuan pembelajaran mengidentifikasi kaidah kebahasaan. Kaidah kebahasaan puisi rakyat kelas 7 semester genap. Perhatikan, yang pertama adalah kata penghubung. Kata penghubung terbagi beberapa, nanti ada 4. Yang pertama kata penghubung tujuan, yakni menjelaskan maksud dan tujuan suatu acara atau tindakan. Menggunakan kata supaya, untuk, agar, dan guna. Contohnya, rajinlah belajar untuk masa depan yang lebih baik. Berarti kalimat tersebut menggunakan kata penghubung untuk, ya kan? Untuk ini adalah kata penghubung tujuan. Kemudian kata penghubung sebab, menjelaskan bahwa suatu peristiwa atau tindakan terjadi atas sebab tertentu. Kata sebab itu, karena, oleh karena itu. Nah, kata ini adalah kata penghubung sebab. Contoh, saya tidak hadir hari itu karena hujan. Nah, itu kan sebabnya adalah hujan. Maka kalimat tersebut menggunakan kata penghubung sebab, yakni karena. Kemudian kata penghubung akibat, menggambarkan suatu peristiwa atau tindakan terjadi atas sebab peristiwa lain. Menggunakan kata sehingga, sampai, akibatnya. Contoh, aku akan bertahan sampai kapanpun. Nah, menggunakan kata sampai. Jadi, dalam kalimat tersebut ada kata penghubung akibat, yakni ada kata sampai. Kemudian kata penghubung berikutnya adalah syarat. Nah, menjelaskan sesuatu hal biasa terpenuhi apabila syarat yang ada dipenuhi atau dijalankan. Nah, contohnya menggunakan kata jika, jikalau, apabila, asalkan, kalau, bila mana. Contoh, istirahatlah jika engkau lelah. Nah, menggunakan kata jika berarti kalimat tersebut adalah kalimat yang menggunakan kata penghubung syarat. Cirinya apa? Dia menggunakan kata jika. Itu tadi pembahasan tentang kata penghubung, ya kan, ada 4. Kemudian kaidah yang kedua adalah kalimat perintah, saran, ajakan, seru, dan larangan. Nah, kalimat perintah, kalimat yang berisi perintah atau suruhan. Contohnya, kecilkan suaramu. Nah, itu adalah kalimat perintah. Belajarlah kamu sungguh-sungguh. Nah, itu adalah kalimat perintah atau suruhan. Kemudian selain kalimat perintah adalah kalimat saran. Kalimat saran yang dimaksud untuk kebaikan orang lain, menggunakan kata sebaiknya, hendaknya, seyogianya. Contoh nih kalimat saran, sebaiknya kamu perhatikan baik-baik pembelajaran di masa pandemi. Hendaknya kamu tetap belajar walaupun belajarnya hanya di rumah. Nah, itu adalah kalimat saran. Saran untuk apa? Kebaikan orang lain. Kemudian ada kalimat ajakan. Kalimat ajakan berisi ajakan untuk melakukan suatu perbuatan. Menggunakan kata ayo dan mari. Contoh, ayo kita belajar sama-sama. Mari kita kerjakan tugas kelompok di rumah kamu. Nah, itu kalimat ajakan. Kemudian ada kalimat seru. Kalimat seru ini mengungkapkan rasa hati. Rasa hati ini kan seperti sedih, terharu, bahagia. Nah, menggunakan kata alangkah, betapa, wahai, bukan main.
alangkah bagusnya tempat ini. Nah, itu rasa kekaguman yang luar biasa. Itu adalah kalimat seru. Betapa cantiknya paras wajahnya, ya kan? Nah, itu juga adalah kalimat seru. Nah, selain kalimat perintah, saran, ajakan, dan seru, ada juga kalimat larangan, ya kan? Nah, kalimat larangan. Kalimat larangan berisi larangan agar orang lain tidak melakukan kegiatan. Biasanya menggunakan kata janganlah. Janganlah ini bersifat melarang atau menghindari. Janganlah membuang sampah sembarangan. Nah, itu kan melarang orang lain agar tidak melakukan kegiatan membuang sampah. Nah, kalimat di situ kalimat larangan menggunakan kata janganlah. Janganlah kamu berbicara kasar kepada orang tua. Itu juga adalah kalimat larangan. Kemudian kaidah berikutnya adalah kalimat tunggal dan kalimat majmuk. Kalimat tunggal itu adalah kalimat yang memiliki satu subjek. Mohon maaf, ini adalah satu subjek dan satu predikat. Contoh, saya sedang belajar. Saya adalah subjek fungsinya. Sedang belajar adalah predikat. Nah, ini dinamakan kalimat tunggal karena dia memiliki satu subjek dan satu predikat. Ya, nah ini perhatikan, inilah yang dinamakan kalimat tunggal. Kalimat tunggal, kalimatnya hanya satu. Kemudian sedangkan kalimat majemuk itu memiliki lebih dari satu subjek atau predikat. Kalimat majemuk terbagi menjadi dua, ada bertingkat dan ada juga setara. Nah, perhatikan baik-baik penjelasan tentang kalimat majemuk. Kalimat majemuk bertingkat dan juga kalimat majemuk setara. Nah, perhatikan kalimat majemuk bertingkat. Kalimat majemuk bertingkat ada 4 di sini kan. Berdasarkan apa dibaginya ada 4? Berdasarkan konjungsinya atau kata hubungnya. Pertama, kalimat majemuk hubungan syarat menggunakan kata jika, seandainya, asalkan, apabila, andaikan. Contoh nih, jika tak berusaha keras, kegagalan akan mengintai. Nah, itu contoh dari kalimat majemuk hubungan syarat. Kemudian ada kalimat majemuk hubungan tujuan menggunakan kata agar, supaya, ya. Contoh, agar tetap sehat, aturlah pola hidupmu. Kemudian lagi ada kalimat majemuk konsesif menggunakan walaupun, meskipun, biarpun, kendatipun, sungguhpun. Walaupun banyak yang membujuk, jauhilah narkoba. Kemudian yang keempat, kalimat majemuk hubungan penyebaban menggunakan kata sebab, karena, oleh, karena. Hari ini aku bahagia karena nilai ulanganku memuaskan. Kemudian yang terakhir adalah kalimat majemuk setara. Kalimat majemuk yang unsurnya setara biasanya menggunakan konjungsi. Dilihat dari mana setara atau bertingkatnya itu dilihat dari konjungsi atau kata hubungnya. Kalau hanya setara, dia menggunakan kata dan, atau, lalu. Contoh, Ani bermain bola dan aku memasak di dapur. Atau juga Wati makan nasi dan Ibnu makan roti. Nah, itu adalah kalimat majemuk setara menggunakan kata dan. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita sudah membahas tentang kaidah pembahasaan puisi rakyat. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat dan bisa dipahami. Kaidah kebahasaan puisi rakyat tadi adalah kata penghubung
kemudian kalimat perintah, saran, ajakan, seru, dan larangan, dan juga ada kalimat tunggal dan kalimat majmuk. Nah, itu saja yang bisa disampaikan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.